Pak sekalian saya hormati, pertama bagi kami honorer itu penting untuk pelayanan publik. Jadi kami tidak ingin jawab semuanya karena waktunya pendek, Pak Ketua, nanti akan kami jawab tertulis. Jadi sangat penting untuk pelayanan publik. Khusus untuk DPR, Pak Sekjen, nanti kami minta inten komunikasi dengan Bu Rini. Saya tanya pernah nggak komunikasi, ternyata belum. Nah, belum komunikasi. Nah, perlu inten kira-kira. Jadi gini, tapi nanti dengan kekhususan tadi akan gaji. Kenapa ini kemarin tidak segera tereksekusi? Karena ada arahan dari Wapres sebagai pembina KPRBN bahwa Tukin hanya bisa naik kalau penyederhanaan birokrasinya jalan. Tapi tadi pimpinan minta DPR dikecualikan. Mudah-mudahan tidak ada lembaga lain semua minta dikecualikan. Termasuk kemarin Menko Polhukam Pak Mahfud minta dikecualikan, kami tidak sampaikan langsung karena nanti akan jadi presiden bagi tempat lain. Nah, izin sementara DPR ini ada sekjen DPR dari total 203 jabatan struktural eselon 3 dan 4 yang diusulkan untuk disederhanakan hanya 8 jabatan eselon 4 atau 4% dari total jabatan yang dapat disederhanakan. Nah, oleh karena itu maka kemarin teman-teman masih melihat ini nanti harus nyampaikan ke tim KPRBN Wapres. Jadi kami harus sampaikan, Pak, bahwa DPR perlu mendapat pengecualian. Karena beberapa kami mendapatkan teguran karena penyederhanaan birokrasi ini harus jalan. Tetapi jika ini sesuatu yang sangat urgent karena pelayannya agak berbeda, nanti kami akan minta izin khusus di DPR. Kami sampaikan. Nanti harapan kami komunikasi, Pak, ya, dengan Bu Sekjen. Pak sekalian, terkait dengan penerimaan CPNS, ini kan yang sekarang yang dijalankan hanya di Mahkamah Agung. Di Kejaksaan Agung, BIN, dan Mahkamah Agung. Kenapa? Karena kalau jaksa tidak mungkin honorer, jaksa harus ASN, PNS. Tidak boleh P3K, yang lain boleh P3K, tapi jaksa nggak bisa P3K. Kemudian begitu juga hakim tidak bisa P3K, hakim harus PNS. Maka ini jadi prioritas, karena kekurangan hakim begitu besar dan tidak bisa diganti oleh P3K. Begitu juga di BIN, intelijen tidak boleh P3K. Ketua, izin Ketua, Pak. Izin. Pak, itu hakim tuh bukannya ada hakim ad hoc ya? Itu statusnya apa? Ini berbeda lagi. Ini hakim yang untuk hakim di daerah-daerah, untuk pengadilan dan lain-lain. Pengadilan umum. Iya, pengadilan umum. Jadi ini perlu ada di beberapa daerah pengadilan kekurangan hakim, sehingga ini dan tidak mungkin direkrut dari P3K, kira-kira gitu. Nah, terkait dengan ASN yang ada di Kementerian di DPR, nanti kami akan kaji dan kami akan diskusikan. Begitu juga terkait dengan IPDN, terima kasih masukannya, nanti akan kami kaji kembali dan akan kami jawab secara tertulis. Ibu dan saya hormati, terkait juga dengan data ASN yang tidak valid, jadi kita sudah meminta SPTJM kepada semua PPK dan audit data PKN dan BPKP. Jadi ini kita minta kepada BPKP untuk mengaudit data ini. Memang, Pak, saya ini sering sampaikan, saya ini kalau pemain bola masuk di babak kedua menit ke-13. Nah, urusannya banyak. Tidak mungkin semua kami beresin, maka kami punya 7 skala prioritas yang harus kami beresin. Sekaligus kami jawab Pak Wahyu yang tadi pencitraan. Jadi 3 bulan pertama Pak Wahyu kami beresin adalah sistem kepegawaian. Pak Wahyu, data kepegawaian kita ini anomali kemarin. Alhamdulillah dengan kerja keras bersama BKN dan tim, sekarang udah 98,2% Pak Wahyu kita beresin tentang data kepegawaian. Yang kedua, Pak sekalian, ASN kita selama ini ngurus pindah mutasi, kenaikan pangkat, kemudian ngurus pensiun, itu rumit Pak Wahyu, rumit setengah mati. Nah, kita pangkas dari 14 proses bisnis, sekarang udah kita pangkas tinggal 3. Alhamdulillah sekarang mudah Pak Wahyu. Kalau Bapak temukan mungkin kami bisa langsung sampaikan ke kami. Inilah arahan dari pimpinan yang pertama agar customer internal ini kita beresin dulu. Yang kedua Pak Wahyu, urusan JF Pak Wahyu. Kita keliling kemana-mana, JF ini rumit. Ada orang guru ngajar, setelah ngajar pusing ngisi angka kredit. Loh, bagaimana mungkin guru ngajar kok disibukkan ngurus angka kredit? Nah, ini kita beresin di 3 bulan pertama Pak Wahyu. Alhamdulillah dengan tim Kemenpan dan BKN dan Diknas ini bisa beresin ini Pak Wahyu. Maka sekarang inilah 7 prioritas kami Pak Wahyu yang kami sebagaimana arahan pimpinan Dewan juga yang kami beresin. Termasuk tadi menyelesaikan soal, coba ditayangkan pemangkasan proses bisnis kepegawaian. Yang ini juga sudah selesai. Izin Pak Menteri, Ketua izin Ketua. Silakan.
Saya sebenarnya sependapat dengan Pak Menteri. Cuman yang saya bingung itu sekarang, ini seringkali overlap dengan BKN. Kayak data pegawai, Pak. Seharusnya kalau data pegawai itu bagus, itu sudah dikerjakan oleh BKN. Iya, Apa karena BKN itu PLT terus panjangan itu kan? Nah, saya sebenarnya usul ketua, kita harus segera membentuk panja terkait hal ini antara BKN dan Menpan RB ini. Ini saling lempar terus. Formasi dibilang Menpan, begitu dari Menpan dilempar ke BKN. Begitu kita tes, kita tanya BKN, dia bilang ke Menpan. Begitu dari Menpan lempar lagi ke BKN. Sampai saya pernah bilang sama itu ketua BKN itu, Bapak ini kayak kantor pos aja, saya bilang. Nah, kita tuh sekarang saya lebih nggak paham lagi sebenarnya antara tugas tupoksi BKN dan Menpan RB. Sebenarnya ini kan kayak overlap. Kalau kita dulu mau bilang mau membubarkan komisi KASN tuh jauh di antara ini. Yang overlap itu sekarang adalah BKN dan Menpan RB. Itu saja ketua. Makasih. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi BKN itu di bawah koordinasi Kemenpan RB. Jadi sebenarnya tidak ada tumpang tindih, cuman kita minta pendataannya kemarin diberesin. Alhamdulillah anggota dewan yang terhormat ini sudah 98,2% sehingga data ini selesai. Yang berikutnya terkait dengan MPP digital, tidak ada proyek untuk MPP digital. Jadi MPP digital ini adalah aplikasi berbagi pakai yang sekarang disiapkan oleh LNSW, kemudian Telkom, kemudian Kementerian BUMN menyiapkan sehingga nanti daerah tinggal pakai Pak Wahyu, tidak perlu beli, sehingga tidak benar kalau ini ada proyek, kira-kira gitu. Apa kaitannya dengan investasi? Investasi ini yang mengerjakan pelayanan publiknya adalah ASN. Memang aturannya dari berbagai kementerian, tapi penyelenggaranya ASN. Oleh karena itu maka kalau penyelenggaranya ini jalan dengan baik, reformasi birokrasinya jalan, maka pelayanannya akan cepat. Sehingga ini kami lebih ke tata kelolanya. Terus apa urusannya dengan kemiskinan? Jadi Pak sekalian saya hormati, jadi anggota dewan Pak Wahyu yang kami hormati, sekarang teman-teman berbondong-bondong minta nilai RB-nya ini naik Pak Wahyu. Maka banyak konsultan-konsultan yang diundang supaya nilai RB-nya naik, maka rapat-rapat di hotel tadi. Nah, kalau ini yang terjadi, RB nilai naik berapapun, ini jangan-jangan sibuk di administrasi Pak Ketua, tidak menambah dampak ke rakyat. Jadi bagus, harus mengupload. Coba silakan disampaikan bagaimana penilaian RB yang kita rubah ini Pak Wahyu. Jadi ini bukan soal pencitraan. Jadi ini memang metode. Saya dulu waktu jadi bupati ribet untuk dapat RB bagus. Harus konsultasi, ngisi macam, isiannya banyak sekali naik. Harus ngisi 259 komponen, ribuan harus diupload. Karena dulu sibuk di hulunya. Nah sekarang kita ingin berdampak, maka kita langsung fokus. Kalau daerah RB-nya mau naik, ya kemiskinannya harus turun, kira-kira gitu. Kalau kemiskinannya nggak turun, maka nilai RB-nya nggak bisa naik karena dampak. Yang kedua, investasi harus naik. Jadi kami lebih fokus ke dampak. Jadi RB ini sekarang banyak sekali teman-teman ingin nilai RB dinaikkan, ujungnya supaya tunjangan kinerjanya naik. Nah, supaya tidak sibuk di hulunya, di hilirnya, maka kita langsung sekarang bikin RB tematik. Dan ini sudah kita sosialisasikan. Terkait dengan sistem pemerintah berbasis elektronik, itu bukan ide kami. Kebetulan saya masuk, perpresnya keluar. Udah 2 tahun SPB ini nggak ditekan oleh Presiden. Begitu kami menyampaikan Pak Presiden, di seluruh negara kalau SPBE-nya bagus mungkin bisa ditampilkan, maka ini akan berdampak ke indeks korupsinya juga akan bagus, tata kelola pemerintahnya akan bagus. Kita langsung ke kesimpulan. Ada 7 kesimpulan. Yang pertama, Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2003 berdasarkan pasal 99 ayat 2 PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pelayanan pemerintah dengan perjanjian kerja dengan catatan A. Tidak ada pemberlakuan pemutusan hubungan kerja massal kepada seluruh tenaga honorer. B. Tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterimanya saat ini. C. Kebijakan yang diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran. D.
D. Menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi ASN. Ya, setuju ya. Setuju? Pimpinan. Ya. Tadi kan persoalan penyelesaian tenaga honorer pada batas akhir 28 November 2023 dari Kemenpan RB mewakili pemerintah kan minta kesepakatan dengan kita. Kemudian kita membuat kesimpulan seperti ini, apakah kita sudah sepakat gitu loh? Sudah, Pak. Dalam pertemuan berikutnya sudah sepakat. Oh begitu? Sudah ada. Jadi tidak bisa Bahwa minta penundaan untuk atas nama kawan-kawan honorer? Sudah, waktu itu sudah kita buat, pemerintah tidak boleh memberlakukan itu kalau belum ada konsep penyelesaian. Coba dibuka kalau. Oke, baik, terima kasih. Kesepakatan itu sudah ada dulu. Terima kasih. Setuju? Jadi ini tindak lanjutnya Pak Agung. Jadi kesepakatan itu kita minta tuh diselesain. Konkretnya konsepnya ini dengan catatan A, B, C, D. Kira-kira begitu. Izin Ketua, ini saya hanya merespon aja penulisan dari materi ini gitu loh. Konsep kesepakatan, perlu kesepakatan di sini, di materi sini Pak. Maksudnya? Di data di sini kan perlu ada kesepakatan gitu loh. Berarti seolah-olah di dalam penyampaian tadi belum ada kesepakatan. Terima kasih. Kita nih minta supaya dikerjakan, kira-kira gitu. Setuju ya? Oke. 2. Komisi 2 DPR mendorong Kementerian PAN-RB segera melakukan koordinasi dengan 5 instansi yang penyampaian surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau STPJM masih dalam proses agar hasil finalisasi pendataan tenaga non-ASN dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN melalui Pak Menteri. Ya. SSPTJM. Kebalik dikit. Ya. SSPTJM. Ya, P-nya di SP, S-nya 1 Pak. Ya. SPTJM. Oke. Setuju? Setuju. Oke. Setuju ya? 3. Dalam rangka penguatan sistem merit dalam manajemen ASN, Komisi DPR RI dan Kementerian PAN sepakat untuk melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Aparatur Sipil Negara. Ya harus setuju karena sudah dibahas juga di paripurna. Terus pimpinan. Silakan. Ya, silakan. Ya sedikit. Yang nomor 3 itu saran saya dipertegas selesainya kapan. Ini periode kemarin itu RUU ASN juga coba Januari itu dibikin pansus juga nggak selesai. Ini kita mau hanya meneruskan terus sampai berapa periode gitu loh. Terima kasih. Ya, Pak Wahyu. Kemenpan RB ini mewakili pemerintah Republik atau berdiri sendiri, Ketua? Nanti kalau dia setuju, di waktu terakhir kali ditanya, ya saya setuju Pak, katanya. Presiden nggak setuju, katanya melanjut. Ya enggak jadi barang ini. Baru ditanya dulu dengan Pak Menteri, apakah Bapak mewakili pemerintah Republik Indonesia setuju untuk melanjutkan pembahasan ini. Kalau enggak setuju, enggak bisa kita tulis di sini, Ketua. Nah ini kan kita tanya nih, kalau setuju berarti kita ketok. Tadi saya sudah menyampaikan setuju Pak. Iya. Sudah. Mewakili pemerintah. Sudah tulis saja di situ. Komisi dan Undang Republik Indonesia. Iya, nggak kalau 3 ini kalau nggak setuju berarti kan nggak kita ketok, itu aja. Setuju kan, Menteri Pak? Setuju Pak. Sudah.